Kalian tahu nggak kalau di tahun 2018 itu ada announcement sebuah kamera yang punya OS Android dan bahkan punya built-in Lightroom langsung di kameranya. Tapi sayangnya kamera tersebut gagal total di market atau di pasar. Nggak ada yang beli lah gitu. Nggak ada orang yang punya kamera ini atau sangat-sangat sedikit. Tapi kira-kira kenapa ya? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, di hari Minggu ini gue pengen ngobrol santai aja seputar satu kamera yang menurut gue sebenarnya sangat menarik, sangat inovatif juga. Cuman bukan entah kenapa sih, karena nanti kita bakal bahas juga. Cuman sayangnya, dia gagal di market gitu ya, yang harusnya menurut gue punya potensi yang sangat besar. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset Lightroom yang bisa bikin foto kalian jadi terlihat lebih epic, dan kita juga ada sebuah lens profesional buat kalian para pengguna iPhone 15 Pro ke atas, buat bikin warna dari iPhone kalian bisa terlihat kayak pakai kamera mirrorless. Kalian boleh cek link yang ada di deskripsi kalau udah kepo. Sama kalian juga bisa buat bantu support kita dengan klik link produk yang ada di deskripsi, karena kalau kalian beli lewat link tersebut, kita bisa dapat komisi tambahan dan ya itu lumayan mensupport kita untuk bikin konten lebih konsisten lagi ke depannya. Oke, balik lagi ke pembahasannya. Jadi yang pengen gue bahas di sini adalah sebuah kamera compact mungkin hitungannya dari brand Zeiss. Ya, brand Zeiss yang biasa bikin lensa lumayan mahal dan biasanya bikin lensa kerjasama dengan Sony juga, walaupun sekarang udah agak jarang ya yang lensa Sony Zeiss gitu kan. Nah, si Zeiss-nya sendiri ini sempat bikin sebuah kamera compact yang ya ukurannya sih lumayan gede karena dia full frame juga, cuman punya gebrakan yang menurut gue lumayan gede gitu. Cuman sayangnya ya tadi balik lagi gagal di pasar. Tapi gue pengen bahas si kameranya dulu. Kameranya sendiri ini menarik banget menurut gue karena untuk sebuah kamera pocket atau kamera compact, bukan kamera pocket, sorry, dia gede juga ukurannya. Dia punya spek yang lumayan gokil sebenarnya. Jadi pertama dia adalah kamera full frame dengan resolusi 37 megapiksel. Dia membawa lensa fix yang sebenarnya lumayan common juga untuk sebuah kamera compact full frame ya. Dia bawa lensa fixnya itu 35 mm f2 yang menurut gue sangat versatile juga buat dipakai di berbagai penggunaan. Lalu yang menarik, kamera ini bawa layar touchscreen yang sangat besar, yang sangat smooth ketika dioperasikan, dan bahkan dia menggunakan operating system Android yang di dalamnya itu punya built-in Lightroom. Jadi kita bisa langsung ngedit foto-foto kita di dalam sana, dan bahkan kalau kalian lihat di video pembahasannya si Manny Ortiz tentang kamera ini, bisa buka Instagram juga langsung di kamera kita gitu. Jadi ini benar-benar poin yang menurut gue lumayan signifikan, yang menurut gue ya sebenarnya punya potensi besar. Dan ini nggak ala-ala pakai OS terus punya sistem-sistem atau aplikasi yang bisa kalian install, tapi gue merasa mereka menciptakan satu sistem yang benar-benar matang. Karena kita bisa lihat di berbagai review ya, gue ada nonton punyanya Short Circuit waktu mereka unboxing dan nyobain, lalu dari Manny Ortiz juga. Kalian bisa lihat di situ ketika dari booting aja itu animasinya udah kelihatan halus banget gitu. Dia menggunakan animasi yang halus, dan sampai kita operasikan itu bukan yang kayak patah-patah, sluggish gitu. Itu bener-bener rasanya mewah banget. Bahkan bahasanya kalau di Short Circuit dia bilangnya Apple-like. Gue nggak tahu sih yang ngomong di Short Circuit apa di Manny Ortiz ya. Tapi ada yang bilang itu kayak Apple-like experience gitu. Jadi kayak kita pakai device-device Apple, rasanya tuh semewah itu. Jadi bener-bener smooth, layarnya tajam, dan ketika kita operasiin semuanya tuh berjalan dengan sangat lancar. Lalu yang agak beda dan jadi gebrakan besar yang gue juga sangat setuju adalah dia juga membawa sebuah memori internal 512 GB. Jadi dia nggak pakai memori eksternal, dia pakai memori internal langsung di kameranya. Kalau nggak salah udah bentuk SSD, tapi ya nggak mungkin HDD juga sih karena nggak mungkin ada muter-muter di situ kan. Tapi dia menggunakan memori internal, sama ya untuk video walaupun nggak ada spek yang gimana-gimana, tapi di masa saat itu lumayan oke lah karena dia udah support untuk video 4K juga. Menurut gue ini keren banget. Kalian kalau yang udah kepo, kalian bisa cek juga di video-video lama gitu ya, di review-review luar yang udah bahas si kamera ini. Karena menurut gue sebenarnya sistem kamera yang punya operating system kayak gini itu punya potensi besar gitu. Karena kita bisa lihat ya, smartphone aja sekarang karena smartphone udah jelas pakai OS, entah yang pakai iOS atau yang pakai Android, itu kesempatan atau potensi untuk ditweaknya, diberikan fitur-fitur yang lebih banyak dengan chip sekarang juga yang makin kenceng-kenceng, itu makin banyak fitur yang bisa
possible untuk dilakukan. Kayak di iPhone aja, kita udah bahas berkali-kali juga, iPhone sekarang udah bisa ProRes gitu kan. Kita udah bisa pakai sebuah iPad buat ngontrol 4 iPhone sekaligus ketika bikin video. Jadi sistem-sistem kayak gitu sebenarnya bisa jadi potensi yang bisa dihadirkan juga dengan mudah di kamera-kamera profesional kalau kamera itu menggunakan OS kayak yang diterapkan sama si Zeiss ini. Gitu. Jadi ini menurut gua konsep yang sangat menarik, yang mungkin kedepannya bisa diaplikasikan juga, apalagi dengan chip-chip prosesor HP sekarang juga lebih terjangkau dengan kecepatan yang lebih tinggi gitu kan. Cuman gue pengen bahas juga nih, kira-kira kenapa si kamera ini gagal? Karena sebenarnya ini sebuah kamera yang seru banget buat gue pribadi, dan gue yakin buat banyak orang juga ini jadi kamera yang sangat menarik. Poin pertama pasti adalah niche target, dimana target usernya itu benar-benar sempit banget. Niche banget target penggunanya. Karena kalau kita berbicara kamera, pengguna yang lumayan gede itu adalah pengguna profesional. Karena kamera adalah alat profesional gitu ya, nggak cuma hobiis. Sedangkan kamera ini menurut gue memang ditujukan lebih kepada hobiis. Di profesionalnya itu kurang pas karena dia sangat dependent ke touchscreen-nya tadi. Dia sangat bergantung sama touchscreen-nya. Kontrol-kontrol walaupun dia enak, mewah, tapi yang bisa mengapresiasi itu ya lebih ke hobiis. Karena di ranah profesional kita justru butuh kontrol-kontrol yang lebih cepat dengan tombol dan juga kontrol function kayak dial, tombol dan lain sebagainya yang bisa kita atur secara custom gitu ya. Sedangkan di sini enggak, dia berbagai pengaturan itu berpusat pada si touchscreen-nya. Balik lagi memang untuk menghadirkan experience yang mewah, yang ya balik lagi menunjukkan kalau niche-nya adalah ke hobiis gitu. Kalau ke penggunaan profesional itu otomatis jadi kamera yang kurang menarik. Lalu yang kedua yang pastinya jadi satu faktor besarnya juga adalah kamera ini punya price point yang memang sangat tinggi pada zamannya gitu. Karena sekarang banyak kamera-kamera yang udah mahal-mahal banget juga ya. Tapi saat itu nggak banyak lah kamera yang punya harga di 6.000 US dollar gitu. Apalagi tadi dengan ukurannya yang lumayan, bukan ukurannya, dengan target pasarnya yang lumayan niche, hobiis doang, sekarang ditambah lagi dengan harganya yang sangat tinggi. Yang hobiis itu mungkin ya makin ditipisin lagi dengan harganya sampai 6.000 US dollar. Dan saat ini 6.000 US dollar itu berarti sekitar 98 juta rupiah, sedangkan di tahun 2018 ketika announcement-nya 6.000 US dollar itu di Indonesia kalau kita konversi aja itu di 84 juta. Ini juga jadi gambaran betapa inflasi kita juga moving lumayan cepat gitu ya. Tapi itu adalah harga kamera yang sangat-sangat premium gitu, sangat-sangat mahal. Apalagi kita tidak bisa menjustifikasinya dengan alasan buat nyari duit. Karena tadi, dia konsepnya lebih cocok untuk para hobiis. Buat penggunaan profesional akan sangat terhambat ketika semuanya harus dikontrol menggunakan touchscreen. Bahkan ada kata-katanya si Manny Ortiz yang menurut gue lumayan seru ya. Dia bilang, ini kamera harganya mahal banget, 6.000 US dollar. Kalaupun dia bisa ngelipat laundry gue masih nggak bisa buat justifikasi harganya gitu. Kalau kalian bisa, dia sampai di videonya tuh kayak tepuk tangan. Kalau kalian bisa beli kamera ini, you're doing great in life gitu. Berarti lo punya achievement yang gede banget lah gitu. Keluar duit 6.000 dolar buat beli kamera tuh bisa gitu. Jadi ya menurut gue memang harga tersebut sangat terlihat punya target pasar yang sangat-sangat sempit. Lalu poin selanjutnya ini juga makin mempersempit si target usernya lagi karena dia menggunakan lensa fix. Dia menggunakan lensa ya layaknya sebuah kamera compact walaupun lensanya lumayan versatile 35mm f2 juga gitu kan. Jadi udah bisa bokeh-bokehan di sensor full frame udah cakep banget. Tapi ya balik lagi, nggak bisa dipakai buat penggunaan profesional karena profesional akan butuh fleksibilitas dari interchangeable lens. Sehingga ya makin sempit lagi. Jadi tadi udah dari awal disempitin, harganya juga mahal, makin sempit, lensanya juga fix, makin sempit lagi target usernya. Lalu poin selanjutnya juga ini mungkin jadi lumayan berat untuk beberapa orang, yang padahal ini adalah poin value-nya dia juga, yaitu adalah bergantung pada Adobe Lightroom, yang padahal nilai jualnya juga gitu kan, built-in dengan Lightroom. Tapi gini, walaupun Lightroom itu adalah aplikasi yang lumayan populer di kalangan fotografer, tapi nggak semua fotografer pakai Adobe Lightroom. Ada yang pakai Capture One juga, atau mungkin ada yang pakai aplikasi-aplikasi gratis gitu kan. Sedangkan ketika kalian pakai kamera ini, ya kalian harus punya subscription-nya Lightroom, dan Lightroom itu subscription gitu, bukan yang sekali beli. Sehingga ya akan jadi extra cost lagi untuk memaintain si Lightroom tersebut berada di dalam kameranya, yang bisa dipakai secara aktif gitu kan. Jadi ya otomatis ada extra cost yang membuatnya dari 6.000 US dollar tadi
kita harus pikirkan lagi untuk membership si Lightroom-nya gitu. Apalagi untuk orang-orang yang biasanya nggak pakai Lightroom gitu ya, itu ya balik lagi, mempersempit target usernya lagi. Nah, tapi poin terakhir ini yang menurut gua yang bener-bener jadi gong dari semua poin-poin tadi atas kegagalan si kamera ini. Poin terakhir ini yang menurut gue emang paling gong adalah market timing. Dimana market timingnya bener-bener sial banget menurut gue. Untuk sebuah kamera yang sebenarnya inovatif dan bisa sangat menginspirasi. Tapi market timingnya tadi, dia di-announce itu di tahun 2018. Tapi kameranya itu lama banget available ya. Dia nggak available sampai di tahun 2020. Dan kita semua tahu apa yang terjadi di tahun 2020 adalah pandemik, ekonomi crash gitu kan, dan orang-orang otomatis mikir lebih panjang lagi untuk beli sebuah kamera dengan harga 6.000 US dollar gitu kan. Yang targetnya apalagi bukan kamera buat cari duit juga, kamera untuk para hobis gitu. Balik lagi, jadi ini udah gongnya semua poin yang tadi gue jelaskan sebelumnya itu makin ter-enhance gitu ya, makin gede, makin kena ketika ya lagi masa krisis ekonomi juga gitu kan, lagi masa pandemi juga. Cuman gini, menurut gua yang gua lihat dari Zeiss ZX-1 ini, menurut gue ini harusnya bisa jadi inspirasi untuk industri kamera ke depannya. Apalagi sekarang mungkin ya ekonomi udah ya lebih stabil lah. Jadi menurut gue ini harusnya bisa jadi inspirasi buat brand-brand kamera. Ada hal-hal yang menurut gue lumayan oke sebenarnya buat dibawa di kamera sekarang. Kayak contohnya internal memorinya menurut gue itu gokil banget. Lalu mungkin OS-nya gitu ya, kalau misalkan ada OS kayak menggunakan Android, kita bisa limitless, orang bisa develop lagi aplikasi yang bisa ditampilkan di kamera gitu kan. Jadi kayak dulu zamannya si DSLR Canon juga dengan Magic Lantern, bahkan kita bisa tweak dengan lebih gokil lagi. Atau ya tadi, aplikasi editing juga, nggak harus Lightroom gitu kan, bisa langsung di kameranya, menurut gua itu bakal lebih menarik lagi gitu. Jadi ada hal-hal yang ya bisa jadi inspirasi lah, dan mungkin bahkan bisa lebih inovasikan lagi gitu. Kayak contohnya ketika gue syuting pakai HP itu banyak banget inovasi yang gue harapkan ada di kamera. Kayak contohnya headset Bluetooth gitu kan. Kayak kita juga bisa ngatur kayak penggunaan LUTs dan lain sebagainya. Itu sistem-sistem yang lebih gampang di-develop kalau misalkan udah ada OS-nya gitu. Jadi ya menurut gue ini bisa jadi inspirasi juga. Apalagi dengan sekarang gitu ya, chip-chip makin gampang, manufaktur China juga makin ekstrim gitu kan. Menurut gue sih lumayan berharap dari brand-brand China bisa mengaplikasikan apa yang diaplikasikan oleh si Zeiss ini dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Jadi secara market juga otomatis bakal lebih kuat, dan gue rasa itu bakal jadi kamera yang menarik dan bisa menstimulasi genre fotografi, videografi lagi biar lebih ngetren lagi. Sebenarnya brand China udah ada sih yang punya OS juga. Itu adalah Yongnuo YN455 kalau nggak salah. Tapi ya far lah, jauh banget sama si Zeiss ini. Jadi gue males juga buat bahasnya. Gue lebih berharap mungkin yang bisa menghadirkan hal-hal kayak si Zeiss ini harusnya mungkin dari DJI atau Insta360 gitu kan, yang mereka bahkan udah ngelawan di lini action kamera. GoPro udah ketendang jauh dibandingkan si DJI sama Insta360 ini. Gue harap mungkin di lini kamera mirrorless mereka bisa take note juga dari si Zeiss ZX-1 ini. Karena balik lagi, itu kamera yang bener-bener seru banget. Dan kalian kalau pengen ngisi waktu hari Minggu kalian ini lebih oke ya, kalian silahkan browsing tentang kamera tersebut karena lumayan seru juga buat ditontonin. Tapi ya, paling itu aja sih, sedikit history yang menarik seputar kamera dari sebuah brand lensa flagship gitu kan. Dan ya semoga bermanfaat, semoga bisa mengisi waktu kalian. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya pendapat sendiri juga seputar kamera ini, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.